Masih di lantai yang sama, setelah Ketua LPPM Universitas 11 Maret, kita menuju sekretarisnya. Di sana ada Pak Ari Setiawan. Halo Pak Ari. Halo Mas. Aduh, sedang sibuk ini ya? Oh iya Mas. Waduh. Ini Mas sedang mengidentifikasi beberapa jurnal UNS. Oke. Iya. Setumpuk ini, sebanyak Mas. ini. Ini Mas, yang fisik Mas, yang non fisik yang berupa file ribuan Mas. Ribuan. Iya. Waduh. Jadi lagi sibuk nih ceritanya. Kalau saya mengganggu sebentar, boleh nggak nih? Untuk Mas Hendri siap. Oke. Iya. Kalau begitu kita ngobrol boleh ya? Baik Mas, ya. Oke. Mari silakan Mas. Saya Ada tempat duduk. Wah. Ya, ini meja kerja sementara saya di sini Mas. Iya. Oke. Silakan Mas Hendri. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan Sekretaris LPPM Universitas 11 Maret. Ya. Ini menjadi hal menarik kalau kita melihat secara fisik harian aktivitas dari seorang sekretaris begitu ya. Mas. Oke. Ya, tugasnya apa saja di sini? Iya Mas, sebenarnya Mungkin yang sedang relevan di sini mungkin banyak peneliti yang apa istilahnya memasukkan penelitian penawaran, iya. Atau bagaimana nih? Iya, betul Mas Hendri, karena memang di LPPM ini kita melayani sivitas akademika, terutama dosen dalam 2 tridharma perguruan tinggi, ya, yaitu di penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya. Rutin Mas, jadi mulai dari para peneliti dan pengabdi merencanakan penelitian mereka, kemudian biasanya kita ada hibah-hibah, bagaimana mereka harus memasukkan proposal, prosesnya sampai ke monitoring, evaluasi dan pelaporan akhir. Ya, jadi semua kami selenggarakan di sini. Itu hanya untuk penelitian. Sementara di bidang pengabdian kami juga hampir sama melakukan hal yang sama. Ya. Namun saat ini kami sedang agak disibukkan itu karena harus segera mengentry yang kita sebut sebagai kinerja penelitian UNS. Iya, ini secara tahunan sebenarnya. Cuma kemarin waktu kami lihat dari websitenya Dikti, wah ternyata tanggal 27 Juni sudah deadline. Harus deadline. Nah, mudah-mudahan ada pengunduran Mas. Iya, karena bulan puasa. Iya betul. Musim orang puasa begitu ya. Iya, jadi agak kasihan juga mereka harus lembur ya. Ya, apa saja yang menjadi entry di sini? Beberapa dosen mungkin atau bagaimana mereka yang sudah mengajukan penelitian? Oke. Jadi begini, sejak tahun 2013 itu semua lembaga penelitian, semua perguruan tinggi di Indonesia itu harus entry kinerja tahunannya, ya. Itu nanti untuk menentukan apakah sebuah lembaga penelitian dikatakan sebagai statusnya mandiri, itu yang tertinggi, level tertinggi. Alhamdulillah UNS kita sudah statusnya sudah mandiri, mandiri ya. Kemudian di bawahnya ada status utama, madya, kemudian binaan. Ya, yang level mandiri ini tidak banyak, ya. Sampai saat ini hanya kira-kira 11 perguruan tinggi, ya. Dan nasional ya. Nasional, ya betul. Dan UNS alhamdulillah sejak tahun 2013 kita sudah level yang ke-6. Yang mudah-mudahan dengan kerja keras kami di sini, ya, dan seluruh staf pendukung, mudah-mudahan ya paling tidak tetap di level 6 atau bisa naik peringkat. Ya Pak Ari, ini kalau melihat sangat tahu betul bagaimana kemudian menjadikan atau mencetak para peneliti periset handal begitu ya, Mas, ya, dengan tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Kaitannya dengan penjaminan mutu. Betul, Pak Hendri. Ya. Nah, ini dimulai dari mana sampai apa, kemudian outputnya? Iya, karena saya sendiri sebelum menjadi sekretaris itu diberi tugas oleh universitas untuk menjadi kepala penjaminan mutu penelitian dan pengabdian. Sehingga hanya ya saya mesti mengawal program-program yang sudah saya laksanakan pada periode yang lalu untuk terus meningkatkan kinerja di UNS ini, terutama penelitian dan pengabdian. Ada pun yang kita jamin sebenarnya adalah mulai dari entry-nya sendiri, ya, kemudian prosesnya, kemudian luarannya, ya. Jadi mulai dari entry itu artinya sekarang bukan zamannya lagi para dosen itu meneliti kalau ada tawaran hibah misalnya. Baru meneliti. Baru merancang penelitiannya. Jadi kita harapkan
kita sudah merencanakan dahulu, semua harus by plan, kemudian targetnya juga jelas, ya. Kemudian prosesnya juga kita jamin mutunya, ya. Dan untuk ini UNS telah mengembangkan suatu sistem informasi yang kita sebut sebagai IRIS 1103. Iya, IRIS namanya 1103. Cantik seperti gitu, Mas, mata ya. begitu. Iya, Mas. Ini Iris memang mata. Bagaimana kita mengawasi seluruh proses penelitian dan pengabdian di UNS, ya. Jadi IRIS itu kepanjangan dari Intelligence Research and Innovation Services. Jadi ini memang adalah suatu sistem pelayanan untuk dosen-dosen di UNS dalam melakukan penelitian dan pengabdiannya, ya. Jadi di IRIS ini dosen harus mulai mengentry rencana, ya, selama 2 tahun, kemudian mengentry semua proposal yang diusulkan, ya, mengentry luaran-luaran yang dihasilkan juga. Nah, luaran penelitian dan pengabdian ini mungkin tidak sebatas hanya sebagai jurnal, ya. Itu ada juga penyelenggaraan forum ilmiah, ya, baik internasional, nasional ataupun regional. Dan jurnal sendiri itu kita bagi-bagi juga kategorinya. Itu ada jurnal yang sifatnya adalah jurnal internasional, kemudian jurnal nasional yang terakreditasi, ya, dan jurnal yang hanya ber-ISSN, ya. Jadi grade-nya agak berbeda-beda. Dan yang paling tinggi grade-nya adalah internasional yang bereputasi. Dalam ini kami menggunakan yang kita sebut sebagai harus terindeks oleh Scopus. Ya, jadi itu. Kemudian untuk mendukung kinerja para dosen juga, ya, karena mungkin bisa kami katakan salah satu hal yang belum optimum, belum maksimum di UNS itu adalah luaran jurnalnya. Sehingga dalam hal ini kami juga ingin melibatkan seluruh dosen dalam menulis jurnal. Sehingga banyak program-program yang telah dicanangkan oleh universitas, oleh Bapak Rektor, bagaimana mengencourage para dosen untuk aktif menulis jurnal. Terutama jurnal yang berreputasi internasional atau yang terindeks Scopus, ya. Kemudian dalam rangka untuk menggerakkan seluruh dosen, karena dari statistik yang kami dapatkan 3 tahun yang lalu itu ternyata hanya 30% dosen yang berkontribusi 30% jurnal-jurnal tersebut, ya. Jadi artinya yang lainnya mungkin belum sempat, ya, belum sempat berkontribusi. Kemudian kami membentuk yang kita sebut sebagai research group atau grup riset. Ini sangat menarik. Ini konsep ini kami adaptasi dari universitas-universitas yang sudah bereputasi betul di tingkat internasional. Dan mungkin boleh saya katakan mungkin ini baru pertama kali universitas yang ada di Indonesia yang mengadakan riset grup ini. Ya. Ada kelebihan benefit apa kalau kita menggunakan grup riset? Itu tadi, Mas. Jadi kalau biasanya dosen itu kan meneliti selaku mewakili dirinya sendiri, ya. Sementara di UNS ini banyak rumpun-rumpun ilmu pengetahuan yang terdiri dari beberapa dosen dengan segala levelnya. Artinya sudah ada yang guru besar, ada yang masih S2, ya, ada yang dosen sudah senior, ada dosen yang masih junior. Nah, ini biasanya dosen yang meneliti itu memang yang sudah terbiasa meneliti, ya. Dosen yang tidak terbiasa meneliti mungkin mempunyai kelemahan karena dia tidak bisa atau menganggap penelitian sesuatu yang susah. Ya. Oleh karena itu dalam riset group ini kami mengumpulkan dosen-dosen yang punya kompeten yang relatif sama dalam sebuah riset group. Dan riset group ini sebenarnya tidak terbatas pada jurusan, fakultas, bahkan universitas, bahkan negara, karena riset group ini bisa juga beranggotakan pakar-pakar dari universitas yang sudah terkenal di luar negeri. Ya, artinya ada proses pembelajaran juga dalam riset group. Dan juga riset group ini kita harapkan juga sebagai penghasil utama, ya, dari luaran-luaran yang kita harapkan untuk mendukung kinerja penelitian ini, terutama jurnal yang bereputasi internasional tadi. Jadi istilahnya keroyokan begitu, ya, atau bagaimana kalau bisa dirasakan sederhana? Iya, tidak keroyokan juga, cuman kita mengumpulkan mereka. Artinya tadi mungkin saya dari bidang teknik sipil, ya, artinya lebih sempit lagi saya di bidang jalan raya, ya. Dalam kelompok
dosen-dosen yang serumpun dengan saya ilmunya, mungkin ada yang biasa meneliti, ada yang hanya biasa mengajar saja. Nah kan, sementara Tridharma itu menuntut seorang dosen untuk melakukan ketiga-tiganya, meneliti, mengabdi, dan juga melakukan pengabdian masyarakat, dan yang as usual yang sudah pasti dilakukan adalah pembelajaran, ya kan? Saya kira semua dosen pasti bisa mengajar, tapi belum semua dosen mampu untuk meneliti. Nah, sehingga kalau itu kami jadikan satu research group, akan ada saling kerjasama, saling kami katakan saling asih asa asuh untuk yang belum pernah juga dibimbing oleh yang sudah pakar peneliti, ya, sehingga dalam ini ada pemberdayaan, ya, ada pemberdayaan, sehingga kita harapkan semua dosen juga bisa melakukan tridharmanya dengan baik. Ya. Jadi tertular begitu ya? Ya. Mereka yang barangkali newbie, pemula, boleh jadi seperti itu akan terangsang begitu untuk kemudian melakukan penelitian. Ya, kalau kata-kata terangsang agak peka Mas kalau gitu ya. Termotivasi begitu. Begitu ya. Terangsang untuk berbuat baik. Oke. Pak Ari, kita masih ingin banyak tahu lagi kaitannya dengan LPPM UNS ini. Mungkin apa yang disebut dengan hak kekayaan intelektual, HKI ya. Tapi setelah break yang satu ini, tetaplah bersama kami di UNS Menyapa.